Halo sahabat Mandalika Film 21. Kali ini Mandalika Film akan membahas cerita film India terbaru yang berjudul Bawal. Masakali hai jo bhaiya. Film ini dibintangi Varun Dhawan yang dipasangkan dengan Janhvi Kapoor. Film ini bercerita tentang seorang suami yang tidak menghargai istrinya di awal pernikahan mereka. Namun, istrinya tidak menyerah untuk mendapatkan cinta suaminya. Akankah suaminya akhirnya luluh dengan ketulusan cinta sang istri? Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita simak. Awal film diperlihatkan seorang pria bernama Ajay Dixit atau biasa dipanggil Aju. Dia disukai dan dikagumi semua orang di Lucknow karena dirinya yang membangun citra baik di seluruh kota. Dia bersikap ramah, suka bergaul, suka membantu dan membagi ilmu kepada orang lain. Dia bekerja sebagai seorang guru sejarah yang disenangi muridnya karena gaya mengajarnya yang santai dan tidak serius. Bahkan dia berhasil mengelabui kepala sekolah hingga menjadi guru kebanggaannya. Very good. Sepulang mengajar, dia hanya mabuk-mabukan dengan temannya bernama Bipin. Bipin adalah temannya sejak masa sekolah dulu, hingga dia hafal betul sifat asli dari Aju. Sebenarnya Aju ingin memiliki karir yang berada di puncak. Dia tidak terima hidupnya yang biasa saja. Karena itu dia membangun citra baik hingga semua orang kagum padanya. Namun hidupnya kini tidak membuatnya bersemangat. Dia merasa malas bekerja saat harus bekerja, serta malas pulang saat seharusnya dia pulang secepatnya untuk istrinya. Sesampai di rumah, orang tua Aju yang seorang banker marah karena Aju memiliki banyak tagihan kartu kredit. Orang tuanya pusing melihat tingkah Aju yang membeli barang mewah hanya untuk dipamerkan. Aju tidak peduli ocehan orang tuanya. Dia ke kamarnya. Istrinya bernama Nisa sudah tidur lelap. Dia membangunkan Nisa untuk memintanya tidur di lantai. Ternyata selama ini mereka tidak tidur bersama. Adegan flashback yang menceritakan bagaimana mereka bisa tidur terpisah. Nisa adalah gadis ceria, supel, dan ramah yang berasal dari keluarga kelas atas. Hanya satu kekurangan yang dia miliki. Saat kecil dia menderita epilepsi atau kejang-kejang. Singkat cerita, keluarganya akan menikahkannya dengan Aju. Aju tentu saja senang mendapat calon istri dari kalangan atas, hingga nanti bisa membuat citranya semakin baik. Di hadapan Nisa dan keluarganya, Aju bersikap sangat baik, hingga membuat Nisa yakin menikahi Aju. Nisa datang dari keluarga pembisnis kaya, yang juga berpendidikan tinggi. Aju berpikir dia bisa memamerkan istrinya yang berasal dari kelas atas. Hanya satu kurangnya Nisa, hingga membuatnya tidak pernah pacaran sekalipun. Dia mengaku pada Aju jika dirinya waktu kecil sering mengalami kejang atau epilepsi. Namun sudah 10 tahun terakhir dia tidak pernah kambuh. Aju menerima kekurangan Nisa. Hari pernikahan dirayakan sangat meriah. Aju akan membawa Nisa ke rumahnya. Namun dia mendapati epilepsi Nisa sedang kambuh. Entah apa yang ada di pikiran Aju. Beberapa saat kemudian Aju membawa Nisa ke rumahnya. Nisa bingung kenapa Aju terlihat marah padahal dia sudah terus terang mengenai penyakitnya. Nisa menjelaskan epilepsinya kambuh karena dia belum minum obat. Dia terlalu sibuk dan tegang dengan pernikahannya. Aju pikir penyakit Nisa tidak akan kambuh lagi, karena itu dia setuju menikahi Nisa. Nasib buruk bagi Nisa, ternyata Aju tidak bisa menerimanya. Aju takut epilepsi Nisa kambuh kapan saja, bahkan di depan umum hingga bisa merusak citranya. Dia malu memamerkan Nisa sebagai istrinya. Karena itu dia tidak mengizinkan Nisa bekerja atau tidak pernah mengajak Nisa jalan-jalan bersama keluar rumah. Aju juga bersikap sangat kasar dan tidak peduli pada Nisa. Setelah 9 bulan pernikahan, Nisa mulai tidak tahan dengan sikap Aju. Dia menanyakan alasan Aju tidak memperlakukan dirinya layaknya seorang istri. Aju akhirnya terus terang. Dia takut epilepsi Nisa kambuh hingga membuat citranya buruk.
Kalau bukan karena citranya akan hancur dengan perceraian, dia sudah sejak awal akan meninggalkan Nisa. Nisa sangat marah hingga menampar Aju. Aju hampir menampar balik. Dalam keadaan marah, Aju keluar mabuk-mabukan. Aju membawa amarahnya sampai di sekolah. Dia bahkan menampar seorang murid yang bertanya padanya. Sementara Nisa pulang ke rumah orang tuanya untuk menghadiri pesta pernikahan kerabatnya. Setelah mengetahui prahara dalam rumah tangga anaknya, ibunya meminta Nisa bercerai dengan Aju. Dia akan mengurus surat cerai anaknya ke pengadilan. Nisa mengatakan pada ibunya dia akan memberikan sedikit waktu untuk hubungannya. Dia akan mencoba bertahan. Seorang guru bernama Pandey yang sudah lama mengetahui sifat Aju yang munafik memberitahukan kepada Aju jika murid yang dia tampar tadi adalah anak anggota dewan. Aju terkejut ketakutan. Di Lucknow, berita menyebar jika Aju, seorang guru sejarah di Horizon World, memukul muridnya yang seorang anak anggota dewan. Ayah Aju berusaha membantu Aju menyelesaikan masalahnya. Namun, setelah menghubungi beberapa kenalannya, tidak ada yang bisa membantu. Anggota dewan tersebut datang ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah membela Aju sebagai guru yang kompeten. Anggota dewan tersebut meminta Aju diskors. Selama Aju diskors, kepala sekolah diminta membentuk komite disiplin untuk menilai kinerja Aju apakah dia masih pantas menjadi seorang guru. Aju berpikir bagaimana cara keluar dari masalahnya. Karena jika dia dipecat, citranya akan rusak hingga pasti sulit mendapat pekerjaan lagi. Muridnya bernama Papon mengeluh pada Aju bahwa guru sejarah yang menggantikan Aju selama diskors mengajar bab Perang Dunia Kedua dengan sangat membosankan. Setelah memutar otak, Aju memiliki ide untuk menjilat pada kepala sekolah. Selama diskors, dia akan mengajar murid-muridnya meski tidak digaji. Dia berencana akan pergi ke Eropa, tempat di mana terjadinya Perang Dunia Kedua. Dia akan mengajar murid-muridnya bab Perang Dunia Kedua dari negaranya langsung. Tentu saja pihak sekolah tidak akan membiayai. Dia mengatakan akan menggunakan uang pribadinya. Kepala sekolah sangat senang melihat usaha Aju untuk memperbaiki kesalahannya. Namun ternyata Aju tidak akan keluar uang sepeser pun. Dia berakting di depan ayahnya, seolah dia menyesali perbuatannya selama ini. Ayahnya yang sangat menyayangi Aju dan Nisa menantunya tentu saja akan membiayai Aju saat mengetahui dia akan pergi ke Eropa untuk mengajak Nisa bulan madu. Dari sana, dia juga akan mengajarkan muridnya mengenai Perang Dunia Kedua. Ibu dan ayah Aju sebenarnya sadar jika Aju sedang membodohi mereka. Namun ayahnya tidak masalah mengeluarkan uang karena dia berharap di Eropa hubungan Aju dan Nisa semakin membaik. Nisa merasa sangat senang mendengar Aju akan mengajaknya ke Eropa untuk bulan madu. Nisa yang naif mengira Aju telah berubah. Nisa lalu memberitahu ibunya. Dia membantu Nisa menyiapkan paspor. Sebenarnya Nisa yang berasal dari keluarga kaya sudah sering bepergian ke luar negeri. Sementara untuk Aju ini adalah perjalanan pertamanya ke luar negeri. Nisa yang sangat bahagia memeluk Aju dan berterima kasih. Aju kembali menyakitinya dengan mengatakan yang sebenarnya. Jika dia melakukan semua hanya demi citranya. Dia sadar jika tidak mengajak Nisa, ayahnya tidak akan membiayai perjalanan mereka. Aju meminta Nisa pulang ke rumah orang tuanya setelah mereka sampai di bandara. Nisa tentu saja sangat sakit mendengar apa yang dikatakan Aju. Nisa merasa ketulusannya dihina. Dia berniat menandatangani surat cerai yang dibuatkan oleh pengacara ibunya. Namun sebelum melakukannya, dia akan memberi pelajaran pada Aju. Nisa yang telah tersakiti tidak menaruh hormat lagi pada suaminya. Nisa mengatakan akan tetap pergi ke Eropa, dan Aju tidak berhak melarangnya karena mereka pergi bukan menggunakan uang Aju. Dia juga tidak peduli lagi dengan aturan Aju. Dia akan pergi ke luar negeri demi kebahagiaannya sendiri. Nisa benar-benar muak berada di sisi orang sekeji dan seegois Aju. Di pesawat mereka duduk terpisah. Sesampai di Paris, koper milik Aju tertukar. Terpaksa dia menggunakan baju yang bukan miliknya. Di penginapan, mereka tidur di kamar yang sama namun dengan ranjang terpisah.
Nisa akan pergi ke Menara Eiffel, sedangkan Aju akan ke Museum Perang Dunia. Sesampai di museum, tentu saja Aju merekam kegiatannya untuk dikirimkan pada murid-muridnya. Sayangnya, dia salah membeli tiket dan terjebak di acara musikal. Sementara Nisa sangat menikmati jalan-jalannya di sekitar Menara Eiffel. Sesampai di penginapan, Nisa sedang di kamar mandi. Diam-diam, Aju melihat barang-barang yang dibeli Nisa. Dia juga melihat foto Nisa yang terlihat sangat bahagia. Tak mau kalah, Aju menceritakan jika harinya sangat indah saat Nisa keluar dari kamar mandi. Nisa sadar Aju sedang membual. Aju pun tidak tahan. Dia bicara jujur jika harinya sangat buruk. Dia meminta Nisa jalan-jalan bersamanya esok hari karena Nisa lebih berpengalaman. Sementara dia merasa semua asing dan hanya Nisa yang dikenalnya di sana. Nisa menolak. Dia menjelaskan saat seseorang wanita menikah, dia adalah orang asing dan baru di keluarga suaminya. Satu-satunya yang seharusnya dia andalkan adalah suaminya. Namun Nisa tidak mendapatkan itu dari Aju. Karena Nisa tidak seegois Aju, dia setuju menemaninya. Nisa membawa Aju ke Menara Eiffel. Aju bingung kenapa mereka di sana. Menurutnya tidak ada yang bisa dia bagikan kepada murid-muridnya. Karena Menara Eiffel tidak ada hubungannya dengan Perang Dunia II. Nisa menjelaskan, jika setiap sudut dan celah Eropa menyembunyikan cerita Perang Dunia II. Nisa sangat memahami sejarahnya, hingga membuat Aju mulai kagum. Aju kini mulai merekam video turnya kepada murid-muridnya. Aju meminta seseorang mengambil fotonya menggunakan handphone miliknya. Namun handphonenya justru dibawa kabur. Aju bersusah payah mengejar pencuri. Sedangkan Nisa yang cerdas justru berhasil menangkap pencuri dengan memotong jalan. Nisa berhasil mengambil kembali handphone milik Aju. Nisa menanyakan kepada Aju, kenapa di sana Aju tidak masalah keluar dengannya, dan jika kejangnya kambuh, apa Aju tidak akan malu? Aju menjawab dia tidak malu karena di sana tidak ada yang mengenalnya. Aju masih sangat mementingkan citranya. Di Lucknow, kepala sekolah sangat bangga dengan usaha Aju. Ayah dari murid yang ditamparnya masih belum terima dengan komite disiplin yang dibentuk kepala sekolah. Dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan Aju. Mertua Nisa menanyakan di mana gelang pernikahan Nisa. Nisa memberitahukan gelang tersebut ada di lacinya. Saat sedang mencari, mereka menemukan surat perceraian yang akan diajukan Nisa. Orang tua Aju sangat sedih. Mereka berunding dengan orang tua Nisa. Mereka memutuskan untuk tidak menelpon dan menunggu keputusan anak mereka setelah kembali. Selanjutnya Aju dan Nisa ke Normandia. Aju baru mengetahui lebih dari 10.000 prajurit gugur di pertempuran Normandia. Hal ini membuatnya sangat emosional dan hampir menangis. Aju hanya menangis di depan Nisa. Dia meminta Nisa tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Nisa senang melihat Aju menjadi dirinya sendiri hanya saat sedang bersamanya. Karena penasaran, Nisa bertanya kenapa Aju sangat mementingkan citranya. Aju menjelaskan jika selama ini dia tidak pernah terlalu mahir dalam apapun. Dia juga tidak pernah gagal, dia hanya rata-rata. Namun dia ingin dipandang lebih dari sekedar rata-rata. Karena itu dia selalu menjaga citranya. Bipin teman Aju menelpon. Dia memberitahukan jika Pak Anggota Dewan akan melakukan sesuatu untuk menghancurkan Aju. Merasa usahanya mengajar muridnya dari luar negeri gagal, Aju berencana akan pulang. Sedangkan Nisa yakin Aju melakukan hal yang benar, karena itu anggota Dewan merasa kesal. Nisa meyakinkan Aju untuk menyelesaikan perjalanan mereka, dan tidak berhenti di tengah jalan. Mereka sampai di Amsterdam. Lift penginapan mereka rusak. Mereka harus menggunakan tangga. Aju menawarkan diri membawa tas milik Nisa. Aju tidak tahu kalau tas Nisa sangatlah berat. Mereka lalu ke rumah bersejarah milik Anne Frank. Karena tidak begitu mengerti bahasa Inggris, Aju meminta Nisa menerjemahkan untuknya. Setelahnya, Aju menjelaskan pada murid-muridnya bagaimana Anne Frank dan keluarganya membuat tempat persembunyian di rumah mereka. Meski begitu, Anne Frank berusaha selalu bahagia. Anne Frank ingin menjadi seorang penulis namun meninggal dalam usia 13 tahun. Meski begitu, karena tulisannya,
Kini Anne Frank hidup di hati jutaan orang. Setelah berkunjung ke rumah Anne Frank, Aju menjadi emosional. Dia menanyakan apa yang akan Nisa lakukan jika hari itu adalah hari terakhir dalam hidupnya. Nisa melihat sebuah gaun. Dia ingin memakainya lalu makan dan minum di restoran yang berada di depan mereka. Aju mengajak Nisa membeli gaun itu. Dia terpesona melihat Nisa memakainya. Aju juga akan mengganti pakaian untuk menyesuaikan dirinya dengan Nisa. Semua pengunjung restoran terpesona melihat kecantikan Nisa. Aju meminta mereka berhenti melihat karena Nisa adalah miliknya. Mereka berdua minum sampai mabuk. Aju memuji kecerdasan Nisa setelah mereka bersama. Kini Aju meminta mereka untuk saling mengenal lebih dalam. Nisa mengaku dia minum untuk pertama kalinya. Dia juga baru pertama kali minum dengan seorang pria. Aju menatapnya kasihan. Mereka lalu membicarakan makanan dan film kesukaan mereka. Aju sadar mereka tak punya persamaan. Mereka yang mabuk menari bersama. Seorang pria mengajak Nisa menari. Aju segera memintanya pergi dan membawa Nisa dalam pelukannya. Mereka menikmati perjalanan mereka. Aju mulai jatuh cinta pada Nisa, namun masih terlihat malu. Video mereka saat mabuk dan menari diunggah oleh Nisa hingga viral di seluruh Lucknow. Mereka akhirnya sampai di Berlin, tempat di mana awal dan akhir Perang Dunia II terjadi akibat keserakahan Hitler. Nisa membandingkan jika setiap orang juga memiliki rasa tamak dan serakah. Sudah memiliki sepeda, manusia menginginkan motor. Memiliki motor, manusia ingin memiliki mobil. Begitu saja seterusnya. Manusia tidak pernah puas. Bipin menelpon jika video menari Aju saat mabuk kini menjadi masalah di Lucknow. Aju marah karena Nisa mengunggah video tersebut. Sekarang orang-orang akan beranggapan dia keluar negeri hanya untuk bersenang-senang. Dia di sana untuk memulihkan citranya, namun Nisa merusak semuanya. Nisa merasa itu adalah kali pertama dia bersenang-senang dengan Aju. Karena itu dia mengunggahnya. Namun dia akan menghapusnya supaya Aju puas. Menurut Aju tidak ada gunanya lagi meski dihapus. Citranya tidak akan pernah kembali. Aju mengatakan dia tidak pernah mendapat apa yang dia mau dalam hidup. Termasuk Nisa yang dia katakan sebagai benda cacat. Nisa sangat sakit mendengar Aju mengatakan itu. Dia mengungkap jika dia sudah menyiapkan surat cerai yang seharusnya dia tanda tangani dari dulu. Tadinya dia akan memberi kesempatan untuk pernikahan mereka, karena berharap Aju akan berubah. Ternyata dia salah. Segera setelah pulang ke India, Nisa akan menandatanganinya lalu pergi dari hidup Aju. Aju sangat menyesal. Dia sadar satu hal yang dia pelajari dari Hitler, bahwa citra yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Nisa memberitahu Aju besok dia akan pulang ke India. Aju mencoba membujuk Nisa. Selama 10 bulan pernikahan, Aju merasa Nisa tidak cukup baik untuknya. Kini setelah 10 hari bersama, dia sadar dirinya tidak cukup baik untuk Nisa. Meski Aju bersikap buruk, Nisa berusaha melakukan yang terbaik. Dia meminta maaf atas ucapannya kemarin pada Nisa. Menurut Nisa, Aju tidak akan pernah menghilangkan dari hatinya anggapan bahwa dirinya memiliki istri yang cacat. Nisa tidak ingin Aju hidup dalam ketakutan dengan penyakitnya. Karena itu dia tetap ingin bercerai dari Aju. Aju sadar dirinya salah dan tidak berhak menghentikan Nisa jika ingin bercerai darinya. Aju akhirnya jujur jika selama pernikahan, hal terbaik yang mereka alami adalah perjalanan mereka mengelilingi Eropa sekarang ini. Aju memohon supaya Nisa menyelesaikan perjalanan mereka dan tidak berhenti di tengah jalan. Entah apa yang ada di pikiran Nisa hingga dia setuju melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di Krakow dan menyewa rumah seseorang yang bernama Marus. Setelah itu mereka mengunjungi kamp Auschwitz.
tempat 1,3 juta orang ditahan saat Perang Dunia II dan diperlakukan seperti binatang. Setelah puas berkeliling mengambil video untuk dikirim ke murid-muridnya, mereka kembali ke penginapan. Setelah makan malam, Marus akan menghadiri pertemuan dengan seorang yang selamat dari Auschwitz bernama Alex. Aju dan Nisa tertarik lalu ikut. Nisa kembali menjadi penerjemah untuk Aju. Alex menceritakan perjalanan hidupnya. Dulu Alex menikah di usia yang sangat muda. Dia merasa telah menjadi suami yang baik. Dia tidak pernah selingkuh atau marah pada istrinya. Namun dia tidak pernah berterima kasih dan juga tidak pernah mengajak istrinya keluar kencan dengannya. Akhirnya mereka dipisahkan karena harus ditahan di Auschwitz. Mereka hanya punya waktu bertemu 1 jam setiap harinya. Meski hidup di sana jauh dari kata nyaman, mereka hidup hanya untuk menantikan pertemuan mereka setiap harinya. Namun suatu hari mereka tidak pernah bertemu lagi untuk selamanya. Alex hanya bisa menyesal tidak memberikan yang terbaik dalam hubungan mereka. Nisa menerjemahkan semua sambil berderai air mata karena merasa mengalami hal yang sama. Keesokan harinya mereka mengunjungi ruang gas di Auschwitz, tempat di mana tahanan Perang Dunia II dihabisi menggunakan pestisida. Di sana epilepsi Nisa kambuh. Para pengunjung lain hanya bisa menonton. Sementara Aju sangat khawatir. Tanpa rasa malu dia terus saja memegang istrinya untuk menenangkannya. Akhirnya Nisa berhenti kejang-kejang. Aju mengecup keningnya. Setelahnya Aju merawat Nisa dengan baik bahkan memasak untuknya. Akhirnya setelah 15 hari mereka pulang ke India. Di pesawat Aju tidak berani bergerak supaya Nisa yang tidur di pundaknya tidak terbangun. Sesampai di bandara, Nisa naik taksi untuk bersiap pulang ke rumah orang tuanya. Saat ditanya sopir taksi Nisa akan diantar kemana, sesaat Nisa berpikir. Dia lalu menyebutkan alamat rumah Aju. Aju sangat senang. Dia meminta sopir taksi segera berangkat ke rumahnya sebelum Nisa berubah pikiran. Aju terus saja menggenggam tangan Nisa selama perjalanan pulang. Sesampai di rumah, orang tua Aju sangat bahagia. Mereka sadar dengan perubahan anaknya. Kini Aju tidak akan melarang Nisa jika ingin bekerja di luar rumah. Mereka sudah saling menerima kekurangan satu sama lain. Akhirnya di depan kepala sekolah dan anggota dewan, Aju mengaku jika sebelumnya dia memang bukan guru yang baik. Semua yang ada pada dirinya adalah palsu. Dia bahkan memberi nilai yang tinggi pada muridnya hanya untuk menjaga citranya. Namun selama 15 hari terakhir, dia mengajar muridnya dengan sungguh-sungguh. Meski begitu, dia sadar tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Muridnya berhak mendapat guru yang lebih baik, karena itu Aju mengundurkan diri. Kepala sekolah dan dewan sempat melakukan tes mendadak pada murid-murid Aju saat Aju di Eropa. Mereka semua berhasil. Anggota dewan lalu mengatakan, sejarah ada agar manusia belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Surat pengunduran diri Aju lalu dirobek karena mereka tidak ingin kehilangan guru yang baik. Di luar sekolah, murid-muridnya menyambutnya kembali dengan senang. Nisa juga berada di luar sekolah. Dia ingin memberikan dukungan untuk suaminya. Kini Aju menjadi pribadi yang apa adanya. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.